Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Tekan anak kelas 9C. Hari ini saya akan menyampaikan terkait kondisi bangsa Indonesia, bangsa atau negeri kita tercinta. Bangsa Indonesia, negeri kita ini adalah bangsa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ya berbagai macam kenikmatan. Ya, mulai dari sumber daya alamnya, mulai dari budayanya, mulai dari suku bangsanya dan macam-macam. Itu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bangsa kita Indonesia. Anugerah itu kita kenal dengan namanya kebinekaan Indonesia. Kebinekaan itu apa? Ada yang tahu, Mas Hisam? Kebinekaan berbeda-beda tapi tetap satu jua. Oh iya. Kemudian ada yang lain makna kebinekaan. Betul sekali ya. Jadi kebinekaan itu keragaman, perbedaan. Indonesia ini beragam. Mulai dari suku bangsa, budaya, sumber daya alam, antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain itu berbeda atau beragam. Jadi sangat betul sekali. Nah, ini sekarang akan perhatikan yang akan kita peroleh ketika nanti membahas tentang kebinekaan, yaitu kita memiliki profil pelajar Pancasila. Salah satunya orang memahami bahwasannya Indonesia itu negara yang berkebinekaan, artinya beraneka ragam, artinya berbeda-beda. Apa yang berbeda? Sebagaimana yang saya sampaikan di awal, yaitu macam-macam suku bangsa, budaya, bahasa, bahkan mungkin agamanya di Indonesia itu banyak yang diakui. Ini maknanya seperti ini. Beraneka ragam, bermacam-macam, itu makna kebinekaan. Dan ini sebagaimana firman Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Selanjutnya, selanjutnya sudah. Sekarang pertanyaan. Perhatikan, kita dari sini dulu. Apakah di keluargamu itu ada namanya keragaman atau kebinekaan? Misalnya dari suku bangsa. Ada Mas Aditya? Tidak ada. Mas Ahmed? Mas Ahmed, ada? Kebinekaan, keragaman yang ada di rumahmu? Tidak ada. Boleh sukunya beda orang tua itu loh. Bapak mungkin suku ini ada di kelas ini. Jadi masih satu. Tidak apa-apa. Selain itu, keragaman yang lain dari gender di keluargamu ada enggak? Ada. Apa? Gendernya cuma dua, tapi kan beragam kan? Dua kan? Nah, berarti ada di keluargamu, laki-laki dan perempuan. Nah, pertanyaan selanjutnya, di rumahmu ada bapak, ada ibu, ada kakak, ada adik, semuanya laki-laki. Nah, itu menurutmu sebagai kekuatan bagi keluargamu atau ancaman yang berbeda tadi? Gendernya laki-laki dan perempuan ini
sebagai ancaman atau malah sebagai kekuatan bagi keluargamu? Siapa yang bisa menjawab? Mas Aditya? Apa? Kekuatan. Kekuatan. Menjadi kekuatan. Karena di dalam situ ada persatuan di antara keluarga yang menguatkan salah satu dengan salah yang lain saling menguatkan. Ibu menguatkan bapakmu, bapakmu menguatkan ibumu. Kakak menguatkan adik-adiknya, seperti ini, menjadi kekuatan. Lanjutnya. Nah, ini sudah. Nah, sekarang kegiatan kedua, aktivitas kita. Di kelas ini, di kelas 9C, ya, di pondok kita, di sekolah kita ini adalah pondok yang penuh keragaman. Salah satu bentuk keragamannya adalah suku bangsa. Di antara temanmu ini, ya kan? Ya, Mas Ahmed, betul antum dari suku Minang ya? Ya. Suku Minang betul? Mas Faiz Hazar, antum suku Jawa? Ya. Betul. Nah, ini menunjukkan keragaman di kelasmu. Nah, selanjutnya saya minta kepada Mas Faiz Hazar maupun Mas Ahmed, ya, bisakah antum nanti gantian menceritakan karakter, ya, karakter orang Jawa itu seperti apa, ciri-cirinya orang Jawa itu apa, sifatnya seperti apa. Begitu juga dengan Mas Ahmed. Itu kan keragaman di kita. Baik. Nah, karakternya apa? Sifatnya apa? Ciri-cirinya apa? Mungkin Mas Ahmed bisa menjawab terlebih dahulu. Ciri-ciri karakter dari suku Minang. Orang Minang ini seperti apa, Bang? Nah. Ya, Mas Ahmed. Orang Minang yang menjadi ciri khasnya. Ciri khasnya adalah mudah senyum. Terus apa lagi? Kalau bicara gimana? Kalau bicara nadanya lebih tinggi. Oh, nadanya lebih tinggi. Apa lagi? Itu ya. Murah senyum. Kalau bicara nadanya lebih tinggi. Lantas bagaimana dengan Mas Faiz Hazar? Nah, apa Mas? Kalau orang Jawa itu gimana? Orangnya halus, terus lemah lembut, sopan. Oh, saling membantu. Nah, ini antara suku yang satu dengan yang lain memiliki karakter yang berbeda-beda. Sebagaimana yang Ustaz sampaikan di awal, bahwasanya perbedaan tadi tidak menjadi sebuah ancaman, bisa menjadi sebuah kekuatan apabila digabungkan. Nah, seperti itu. Nah, ini kondisi di kelas kita aja ada keragaman, ada kebinekaan. Baik, selanjutnya sesuatu yang berbeda, sesuatu yang beraneka ragam itu bisa menyebabkan terjadinya konflik dan kekerasan apabila tidak dikelola dengan baik. Lantas apa penyebab dari konflik dan kekerasan itu berasal? Akarnya apa? Akarnya yang pertama itu ada namanya bias. Ini stereotip. Ini menjuluki orang lain. Menjuluki orang lain, memberi laqab julukan tertentu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Ini bisa menjadi sebuah bias yang menyebabkan nantinya menjadi konflik. Ini yang pertama. Yang kedua, prasangka. Oh, tadi mau Mas Ahmed itu katanya orangnya suara nadanya tinggi. Wah, itu galak cocok. Oh,
Jawa lemah lembut, wah ini kerja alam-alam mesti ada prasangka di dalam hati yang tidak mau, akhirnya tidak mau bergaul. Orang Jawa tidak mau bergaul dengan orang Minang, orang Minang tidak mau bergaul dengan orang Jawa, itu prasangka. Kalau dikelola terus menerus itu menyebabkan nanti ya konflik. Nah, gitu loh. Dikelola dengan baik supaya tidak terjadi konflik. Yang selanjutnya terjadi diskriminasi. Wis berprasangka buruk kepada temannya, ya toh? Ya, nantinya muncul sifat mendiskriminasikan. Beda-beda. Mau menang, omongannya dhuwur. Mau Jawa. Lemah lembut, kesuwen hanya berdalih. Nah, itu enggak boleh. Itu diskriminasi enggak boleh. Kemudian selanjutnya, apabila sudah ada diskriminasi atau merasa dibeda-bedake, ya toh? Bagaimana perasaanmu ketika antum itu dibeda-bedakan antara temanmu yang suku A, temanmu yang lain suku B dibedakan, rasanya gimana? Enak enggak? Enggak enak. Karena merasa dibeda-bedakan, ya toh? Itu akan muncul motivasi. Dibeda-bedakan, saya tidak terima, ya toh? Ini nanti menimbulkan konflik. Saya akan berontak. Motivasi untuk berontak, gitu loh mas. Yang pada tingkatan tertinggi, setelah ada bias, prasangka, diskriminasi, ada motivasi, itu ada namanya genosida. Bagaimana kejadian di Palestina, harus dekat kita ya, di Papua, di mana? Di mana? Jakarta. Di Papua, ya. Di Palestina itu kan seperti ini mas. Di Papua itu merasa mereka didiskriminasikan, ya kan? Maka ada sebagian kelompok tertentu ingin merdeka dari Indonesia. Maka perlu kita kelola, kita sadarkan agar mereka sadar, ya, masyarakat sekitarnya sadar sehingga tidak terjadi konflik yang berakibat pada penganiayaan atau genosida. Baik, selanjutnya. Lantas apa yang bisa mengendalikan, bisa mengatur atau bisa menahan agar tidak terjadi konflik tadi, yaitu dengan toleransi. Toleransi selama tidak bertentangan dengan kebenaran itu diperbolehkan. Paham ya sampai sini? Paham ya Mas Elias ya? Toleransi itu menghargai orang lain. Mas Faiz Haza menghargai Mas Ahmed. Itu diperbolehkan. Apabila juga tidak berkaitan dengan akidah juga diperbolehkan. Intinya menghormati orang lain. Intinya toleransi itu menghormati orang lain. Selama hal-hal yang dibenarkan, itu toleransi. Memahami setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan ini kita memahami, mengerti. Kalau kita memahami orang lain, kekurangan orang lain, maka hati kita akan menjadi lebih sabar. Hati kita akan menerima kekurangan itu sehingga akar konflik itu tidak akan terjadi. Oke, selanjutnya. Pada akhirnya, apabila kita memiliki jiwa toleransi dengan sesama, dengan masyarakat, ya, dengan suku lain, ya, dengan budaya yang lain, ya, itu kita bakal memiliki profil atau akhlak yang mulia. Kita akan memiliki mau jiwa bekerja sama dengan siapapun bergotong royong mau, tanpa membedakan suku, bangsa, ataupun budaya yang lain.
termasuk dengan agama yang lain, selama hanya bersifat muamalah itu tidak apa, ya, sifat muamalah. Nah, muamalah kan terkait dengan kehidupan dunia, berdagang, ekonomi kan nggak masalah kan Mas? Seperti itu. Nah, selanjutnya, nah perhatikan di depan ini, ya, perhatikan di depan. Ini apa? Soto. Antum bisa menyebutkan ini soto mana nomor satu itu? Ada yang tahu? Ayo. Satu soto mana? Betawi. Soto Betawi. Oke. Dua. Kira-kira mana? Makassar. Oke. Tiga. Solo kan Solo bening biasanya. Lamongan, ya wes. Empat. Solo. Empat Lamongan. Kalau yang ini mana? Mungkin Kudus ya. Kalau yang nomor 5? Semarang. Intinya macam-macam. Ini bentuknya macam-macam, tetapi tetap namanya satu. Soto. Ya toh? Bentuknya macam-macam, topiknya macam-macam. Ini menunjukkan bahwasanya memang berbeda, tetapi tetap satu. Walaupun berbeda, tetap satu. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Itulah Indonesia. Indonesia itu seperti itu masih. Beraneka ragam. Jadi kita jangan memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Menghormati, toleransi, selama dalam hal kebenaran itu diperbolehkan. Silakan. Sehingga dengan sikap saling menghormati, mau bekerja sama, ya, walaupun berbeda-beda, walaupun sotonya berbeda-beda, ya, kita tetap satu. Nah, seperti itu. Terima kasih. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan enggak? Kita next selanjutnya. Gratis ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, paham ya kalau kita itu beraneka ragam? Baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup pelajaran tentang kebinekaan Indonesia dengan hamdalah. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.